wabarakatuh. Sampurasun, salam mistik Nusantara. Oke, kali ini alhamdulillah kita sudah 3 hari ya untuk proses pengetesan mustika ketus kelapa yang saya lakukan pada tanggal dan video yang saya perlihatkan ini ya. Di situ ada tanggalnya, juga jamnya ketika saya pertama mulai menyimpan mustika ketus kelapa di atas nasi ya. Nah, lalu nanti akan saya perlihatkan video-video yang akan kami tayangkan dengan lengkap jam, tanggal, dengan harinya ya. Oke, silakan kalian lihat seperti apa prosesnya. Mudah-mudahan ini sebagai pengetahuan ya untuk kita semua bahwa dengan media mustika ketus kelapa ini saya alami dengan apa adanya, tidak ada campur tangan apapun, tidak ada tambahan apapun. Silahkan kalian cermati saja. Kalian sudah lihat ya videonya barusan, dan ini sudah saya bawa ya ke Paseban. Asalnya kan ini dites di rumah saya sendiri ya. Jadi kalau di rumah kan saya terus memantau ya, jadi bisa saya perhatikan terus menerus, saya videokan terus menerus. Kalau di sini di Padepokan nanti saya akan bolak-balik dari rumah ke sini agak jauh ya. Nah ini kalau yang bintik-bintik kuning ini, dia itu di dalamnya ada mustika ya, mustika ketus kelapa ya. Nah perbedaannya, nasi yang disimpan dengan mustika ketus kelapa ini yaitu ada bintik-bintik kuningnya ya. Dan kalau kita cium aromanya itu seperti aroma kelapa ya. Dan kalau yang ini nasi tanpa ada mustikanya, dia itu berbulu ya, dan ada bintik-bintik hitamnya. Kalau menurut saya ini mungkin ibarat katanya basi ya, sudah membusuk, yang ada hitam-hitam ini yang tidak ada mustikanya. Dan kalau yang ada mustika ketus kelapanya ini, selain ada bintik-bintik kuningnya, dia itu di bagian luarnya kering ya, tapi di bagian dalamnya lembek ya. Nah ini bisa saya pegang ya tuh. Dan kalau saya perhatikan bintik-bintik kuning ini wanginya wangi kelapa ya. Juga kalau menurut saya ini mungkin hampir sama dengan ragi ya. Mungkin kalau kalian tahu makanan tempe ya, kedelai yang untuk pembuatan tempe, si putih-putihnya itu kan ragi namanya ya. Nah ini pun mungkin hampir sama dengan itu ya. Nah dari kedua perbedaan nasi yang disimpan mustika ketus kelapa dan tanpa mustika ketus kelapa bisa kalian perhatikan. Jadi ini saya apa adanya ya, ketika cuplikan barusan video saya tampilkan apa adanya tanpa ada campur tangan apapun. Nah hasilnya seperti ini. Dan
untuk saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi, saya sebagai orang awam yang masih belajar. Namun untuk melihat dari perbedaan, untuk nasi yang tanpa mustika kertas kelapa dia itu membusuk ya, sudah ada bintik-bintik hitamnya, sudah ada bulu-bulunya. Nah, tapi kalau mustika yang disimpan di dalam nasi ini, dia itu berbulunya itu warna kuning ya, tapi sepertinya bukan berbulu ya, apa ya, seperti tumbuh jamur ya, jamur warna kuning ini ya, tapi wanginya itu wangi kelapa. Kalau yang ini wanginya apek ya, kalau yang tanpa mustika kelapa ya, yang di nasi ini ya, dia itu wanginya apek dan gak enak ya dicium aromanya. Kalau yang ini aromanya aroma kelapa. Dan untuk nasi yang tanpa mustika kertas kelapa ini full keras ya, keras sekali ini loh. Nah, ini bisa kalian perhatikan ya, keras sekali nih. Nah, bisa didengarkan suaranya, saking kerasnya ini nasi. Bisa kalian sampai dengarkan, ini ada suaranya. Nah, ini pun sama keras, hanya di bagian luarnya saja. Untuk bagian dalamnya ini masih lembek ya, ini masih lembek ya. Nah, jadi untuk kesimpulan dari saya, mustika kertas kelapa ini fungsinya hanya sebatas untuk memperkuat kadar dari makanan tersebut ya, jadi tidak bisa merubah fisiknya ya. Kalau fisiknya tetap, kalau selama 3 hari itu fisiknya kedua nasi ini ada kriteria keras ya, karakter kerasnya, karena ya yang namanya nasi kalau lama kelamaan pasti mengalami perubahan ya. Hanya mungkin ada campuran dari energi pada mustika ini yang mengakibatkan perbedaannya. Kalau nasi ini wanginya wangi kelapa ya, dan kalau yang tanpa mustika, nasi tanpa mustika ini wanginya apek ya. Nah, saya ulangi ya, untuk nasi yang ada terdapat mustika kertas kelapanya ini ya, saya tidak bisa mengatakan ini nasi layak dikonsumsi karena itu bukan bidang saya, bukan keahlian saya. Nah, mungkin dari kalian ada yang berasumsi apakah mustika ini apabila selama 2 hari masih bisa layak dimakan nasinya. Saya bisa mengatakan mungkin saja, karena ketika masa-masa waktu durasi 2 hari itu kriteria nasinya itu, karakter nasinya itu masih segar ya, masih alami ya gitu ya, belum ada bintik-bintik kuningnya, belum ada bintik-bintik seperti tumbuh jamur warna kuning ini. Nah, ini pun ada kemungkinan yang bisa memperkuat nasi dengan mustika ini tanpa ada bintik-bintik hitam. Kalau biasa disebut bintik-bintik hitam itu apa ya, basi mungkin ya, atau mungkin sudah mengalami kadaluarsa ya. Mungkin bintik-bintik kuning ini yang bisa memperkuat, mungkin saja bintik-bintik kuning ini yang nantinya kinerjanya untuk memperkuat supaya nasi ini tidak ada bintik-bintik hitam seperti nasi yang tanpa mustika ini ya. Jadi hasilnya selama 3 hari saya bereksperimen, dan hasilnya nasi dengan disimpannya mustika kertas kelapa, dia itu mengalami perubahan warna, mengalami perubahan fisik, hanya baunya bau kelapa ya. Dan untuk nasi yang tanpa mustika kertas kelapa ini wanginya apek ya, baunya bau apek, juga ada bulu-bulunya, ada bintik-bintik hitamnya ya, ini mungkin bisa disebut dengan kadaluarsa. Nah, kalau yang dengan nasi ada mustika kertas kelapanya, saya ini belum bisa mengatakan ini kadaluarsa ya, karena yang saya tahu, yang saya pahami, kadaluarsa itu kan wanginya apek ya, baunya bau apek, juga ada bintik-bintik hitam. Nah, itu mungkin bisa disebut kadaluarsa. Hanya yang saya belum mengerti itu, nasi yang ada dengan mustika kertas kelapa ini, dia tuh mengalami perubahan fisik, luarnya keras, dalamnya lembek, hanya wangi itu wangi kelapa ya. Nah, bintik-bintik kuning ini ya, wangi kelapa. Nah, jadi intinya saya memaharkan mustika kertas kelapa ini, jadi dari segi karakter uniknya ya, segi karakter uniknya, bukan dari karakter wasilah atau khasiatnya ya. Nah, kalau saya pribadi ya, terus terang saya tidak bisa menjual khasiat, karena khasiat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini mustikanya ya, mustika kertas kelapanya. Jadi di dalamnya itu lembek loh. Nah, ini masih lembek loh di dalamnya loh. Wanginya wangi kelapa. Nah, nanti kalau misalkan kalian memaharkan saran ini, silahkan dicoba di rumah ya. Nah, saya menyarankan dicoba di rumah supaya ini real ya, tanpa ada rekayasa. Jadi mustika ini betul-betul bisa digunakan untuk seperti hal seperti ini ya. Nah, kembali lagi dengan pembahasan barusan saya. Jadi saya hanya memaharkan segi karakter uniknya aja ya, dari karakter apiknya saja. Kalau khasiatnya itu kembali lagi kepada diri kita. Kalau khasiat itu antara kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita ingin khasiat yang lebih bagus, ya kita memohon dengan berdoa, dengan tata cara kita sendiri, supaya kita bisa mendapatkan khasiat yang lebih maksimal. Nah, itu ya, kalau menurut saya pribadi ya itu. Oke, mungkin ada beberapa orang yang ingin bertanya dari mustika ini, juga hasilnya seperti yang baru saya ceritakan. Silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya. Dan untuk mustika kertas kelapa ini, terus terang
sangat disayangkan ya kalau misalkan untuk dimas kawinkan ke orang lain, karena saya pribadi pun cukup ingin ya memilikinya. Terus terang ini musiknya bukan milik saya, jadi ini sesepuh saya yang menitipkan kepada saya supaya nanti kalau ada orang yang berminat untuk memaharkannya ya silahkan gitu ya. Oke, sekian mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam musik Nusantara.